Oke, thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah. Sangat-sangat bersyukur saya hari ini bisa dipertemukan dengan sahabat-sahabat yang hebat semuanya. Sholawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Boleh dong, saya ingin tahu semangat teman-teman semuanya. Tulis ada di level mana semangat teman-teman untuk mengikuti webinar kita kali ini dari angka 1 sampai 10. Kalau teman-teman pilih 10, berarti teman-teman sangat-sangat luar biasa excited dan semangat. Boleh tulis di kolom chat. Ada berapa nih semangat teman-teman? Sebelum kita mulai. Thank you yang sudah berkomentar. 8, 8, 9, 9,5. Thank you banget semuanya. Ada 10, luar biasa. 8,5. 10. Oke. Terima kasih semuanya atas respon yang luar biasa. Sama, saya juga sangat excited, sangat semangat hari ini. Karena saya bisa berbagi, kita bisa belajar bareng-bareng, kita bisa menjadi lebih baik. Hari ini kegiatan saya lumayan penuh teman-teman semua. Saya baru sampai sekitar 15 menit sebelum Zoom ini dimulai. Ada beberapa kegiatan, tadi ada sempat kegiatan coaching secara offline dengan beberapa sahabat-sahabat kami. Kemudian hari ini ketemu dengan teman-teman semuanya dan saya sangat bersyukur. Oke, selamat datang di webinar kali ini. Teman-teman, selamat datang di komunitas Muslim 1%. Izinkan dulu saya memperkenalkan diri. Saya Eko Prastyo, salah satu dari mentor yang ada di komunitas 1% ini, komunitas Muslim 1% ini. Nanti dalam perjalanan kita akan sering bertemu, sering berdiskusi, kita akan bareng-bareng belajar. Sebenarnya siapa sih kami gitu? Jadi Muslim 1% merupakan sebuah komunitas di mana kami mendedikasikan sebagai sebuah komunitas Muslim Self-Development School. Jadi sebuah komunitas di mana kami ingin bareng-bareng berkembang nih. Kita belajar. Untuk apa? Untuk menjadi 1% lebih baik setiap harinya. Kita belajar yang terpenting nih, mudah-mudahan. Di komunitas ini, kita menjadi hamba 1% terbaik yang diridhoi oleh Allah. Kita bisa mendapatkan surga yang Allah janjikan, surga Firdaus, di mana surga ini disiapkan oleh Allah untuk orang-orang terbaik, untuk hamba-hamba pilihan. Selain ada para aulia, para anbiya, para nabi, dan insya Allah kita ada di sana. Gimana untuk bisa menjadi top 1% hamba terbaik Allah? Caranya cuma satu, jadilah lebih baik, jadilah lebih baik, dan jadilah lebih baik. 1% lebih baik itu lebih bermakna. Dalam hadis yang diriwayatkan dalam sebuah hadis kita semua tahu bahwa Rasulullah menyampaikan ada 3 golongan orang. Pertama, orang-orang yang celaka. Siapa? Mereka yang hari ini lebih buruk daripada kemarin. Yang kedua, orang-orang yang rugi, yaitu mereka yang hari ini sama dengan kemarin. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang beruntung, yang mendapatkan kebaikan, yaitu mereka yang hari ini lebih baik daripada kemarin. Maka filosofi itu yang mengilhami kami hadir di sini, dan kita semua berkumpul di sini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua bisa mengambil manfaat dari keberadaan kami, saya pribadi dan teman-teman yang ada di komunitas ini. Sebaik-baiknya hamba adalah mereka yang bisa memberi manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian, apa yang kami lakukan untuk mewujudkan itu? Kita bareng-bareng ngaji, teman-teman. Tapi kita nggak ngaji yang seperti di kebanyakan ketika kita membicarakan tentang ngaji, pasti kita akan lebih dekat dengan mengkaji ilmu-ilmu agama. Kita akan mengkaji kehidupan dalam 3 perspektif. Kita akan ngaji finansial. Jadi hari ini adalah bagian dari ngaji finansial kita. Kita juga akan ngaji mental, teman-teman. Kita memperbaiki emosi dan hati kita.
dan kita ngaji pikiran, bagaimana kita bisa berpikir secara jernih. Jadi next ke depan mungkin kita akan bertemu, berdiskusi bareng-bareng dalam 3 model ngaji kami. Kita akan lebih kontekstual. Kemudian bagaimana dengan hari ini teman-teman? Thank you yang sudah bergabung semuanya. Terima kasih atas antusiasmenya. Saya melihat beberapa orang baru bergabung. Thank you semuanya. Boleh yang baru bergabung tuliskan dapat datang dari mana. 3 hal ini teman-teman yang sedang dan akan kita diskusikan dalam beberapa menit ke depan. Oke, sekarang izinkan saya memperkenalkan diri. Tadi saya sudah memperkenalkan komunitas Muslim 1%. Sekarang saya ingin memperkenalkan saya siapa. Saya Koprastio, teman-teman. Saya berasal dari kota Banyuwangi. Dan komunitas ini dibangun oleh beberapa sahabat-sahabat kami yang lintas kota dari seluruh Indonesia. Kami bersama-sama punya komitmen untuk sama-sama menjadi lebih baik. Saya Koprastio, kemudian basic pendidikan saya adalah bidang ekonomi. Riset saya ketika saya menjadi seorang dosen, saya lebih fokus pada keuangan pribadi. Jadi keuangan rumah tangga. Saya fokus pada finansial, tapi lebih dekat dengan riset-riset saya tentang keuangan keluarga, rumah tangga. Dari riset-riset yang saya lakukan, saya banyak belajar. Saya menemukan banyak hal menarik. Saya menemukan banyak kecerdasan-kecerdasan orang-orang yang ada di sekitar saya. Dan insya Allah akan saya bagikan di kesempatan kali ini. Saya lulus S1 dari Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Jember 2007. Kemudian 2012 saya menyelesaikan Magister Ilmu Ekonomi. Salah satu tesis saya mengkaji tentang perilaku finansial keluarga, utamanya keluarga guru non-PNS pada saat itu. Saya fokus pada aspek pendapatan, saving, investasi, itu fokus saya. Jadi ketika hari ini saya lebih banyak mengkaji tentang keuangan keluarga, itu lebih karena pengalaman riset saya. Kemudian beberapa riset yang lain saya pernah riset tentang bagaimana nelayan melakukan survival. Nelayan-nelayan tradisional itu bagaimana sih survivalnya? Itu juga pakai sudut pandang perspektif finansial. Bagaimana cara mereka kelola uang dan bertahan ketika menghadapi kesulitan. Dan kenapa mereka terjebak hutang dan sebagainya. Jadi apa yang saya bagikan insya Allah adalah hasil dari pengalaman lapangan saya, teman-teman. Kemudian saya juga pernah riset pada teman-teman PKL, pedagang kaki lima, dan sektor informal, lagi-lagi pada bagaimana cara mereka kelola uang dalam rumah tangga. Jadi itu perjalanan saya. 2017 saya dapat kesempatan untuk ambil S2 lagi dan saya sempat belajar sampai ke California, San Diego, teman-teman. Itu pengalaman saya dan setelah saya pulang dari sana, kemudian mulai aktif melakukan aktivitas coaching, pemberdayaan diri, baik pribadi dan orang-orang serta komunitas di sekitar saya. Saya menekuni hipnoterapi, kemudian mindfulness sebagai bagian yang saya pelajari, kemudian spiritual law of attraction itu bagian-bagian kajian yang saya tekuni, tapi sebenarnya lebih fokus pada bagaimana kita mengubah perilaku kita. Kemudian semua keilmuan itu saya gabungkan, saya lebih fokus pada bagaimana mengubah perilaku kita dalam mengambil keputusan finansial. Apa yang kita diskusikan hari ini itu adalah bagian dari cara untuk memperbaiki perilaku kita dalam mengambil keputusan finansial. Kemudian 3 hal ini akan kita pelajari, teman-teman. Kita akan belajar bukti bahwa hutang itu candu. Kemudian kita akan mempelajari kenapa sih kita itu kecanduan. Kenapa kita itu adiktif terhadap hutang. Dan lantas solusinya bagaimana. Kita akan belajar cara mengatasinya, teman-teman. Nih, sebelum saya lanjut, adakah yang berkenan mungkin memberikan experience-nya, sudut pandangnya tentang hutang? Ketika teman-teman membaca kata hutang itu candu, apakah ada sebagian dari teman-teman yang ada dalam sebuah situasi terjebak hutang, sudah ingin keluar, lunas satu hutang, ternyata nggak tahu sebabnya kenapa masuk lagi. Bahkan belum satu hutang lunas, hutang lagi muncul lagi. Begitu
seterusnya. Jika ada yang seperti itu, yuk bareng-bareng kita beristighfar. Kita minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan dengan ampunan Allah itu kita bisa mendapatkan jalan keluar. Yang mengalami dan ada di situasi seperti itu, boleh dong tulis di kolom chat istighfarnya. Jadi biar kita bareng-bareng, biar saya tahu, oh teman-teman sedang mengalami kondisi itu. Silahkan teman-teman. Siapa nih yang lagi ada di situasi seperti itu? Oke, thank you semuanya sudah memberikan responnya. Bismillah, mudah-mudahan ini adalah jalan kita untuk memperbaiki diri. Oke, thank you teman-teman feedbacknya. Ada beberapa teman-teman sudah luar biasa memberikan astagfirullah itu dari terus semuanya. Mudah-mudahan istighfar yang kita sampaikan baik dalam lisan kita, dalam tulisan tangan kita itu akan menjadi kafaroh untuk kita semua, akan menjadi sebuah jalan untuk memperbaiki diri kita. Oke, bismillah teman-teman, yuk kita tata hati, kita tata niat. Bismillah, hari ini adalah jalan yang mudah-mudahan menjadi pintu. Ketika pintu itu terbuka, kemudian kita akan menapakinya secara penuh dengan kesabaran. Oke, saya mulai teman-teman. Bismillah. Sadar atau tidak, teman-teman? Salah satu bukti bahwa hutang itu adalah candu. Sifatnya sesuatu yang kecanduan, apakah rokok, apakah game, bahkan narkoba sekalipun, itu punya sifat lama kelamaan yang kita konsumsi itu naik. Kalau kita bayangkan ini sebuah narkoba itu dari 1%, 1 gram mungkin, atau 0,1 gram naik jadi 0,5 gram, naik 1 gram, dan seterusnya. Kalau kita hubungkan dengan hutang, pertama kali coba teman-teman mengingat-ingat, pengalaman pertama berhutang, berapa sih nominal uangnya? Kira-kira berapa? Dan kemudian ingat-ingat, hari ini ada di level mana? Jadi kira-kira nih, dulu pertama kali berhutang berapa sih? Mungkin cuma ratusan ribu, 1.000, 2.000 awalnya, mungkin 100.000, bahkan 1 juta. Kemudian sekarang bagaimana kondisinya? Boleh dong? Ayo flashback ke masa lalu. Kira-kira nih, kira-kira berapa sih pertama kali teman-teman berhutang saat itu? Jadi saya ingin tahu dong teman-teman. Oke, jadi dari angka kira-kira nominal, teman-teman masih ingat pertama kali berhutang dulu berapa nominalnya? Kalau masih ingat, bolehkah dan bersediakah menulis di kolom chat 100.000? Thank you. Sama 100.000, 500, 200, 1 juta, 100.000, 500.000. Pada saat itu, perasaan teman-teman bagaimana? Nyaman atau tidak? Enak atau tidak? Pertama kali kita berhutang biasanya malu awalnya, kemudian nggak nyaman. Kemudian satu hutang lunas, nggak tahu kenapa kita mulai pinjem lagi. Begitu seterusnya dari 100 jadi 200, kemudian jadi 500. Ada yang merasakan 300, kayaknya awalnya kebantu. Betul, awalnya itu jadi solusi, tidak nyaman. Betul. Tapi ada sebuah kondisi, satu hutang lunas, kadang kita masuk ke berikutnya. Awalnya 100.000, 200.000, 300.000, dan seterusnya. Saya ingat satu cerita, teman-teman. Ada satu sahabat saya bercerita. Pertama kali dia berhutang itu kredit motor. Cicilan 500.000. Setelah lunas 3 tahun, dia merasa nyaman. Dia mengatakan, ah kayaknya saya bisa 500. Mulai ini naik level. Ambil KPR.
naik cicilannya 1 juta. Dalam perjalanannya mulai nggak nyaman, mulai nggak enak. Kemudian karena terlalu terbiasa hutang, akhirnya ada hal-hal sedikit ikut arisan, ikut apa, kita mulai menggampangkan. Ah, nggak apa-apa. Nanti juga ada rezekinya. Ada cerita yang lain lagi. Awalnya pertama kali berhutang itu terpaksa untuk modal usaha. Awalnya susah banget, nggak bisa tidur. Padahal cuman waktu itu kalau cerita beliaunya 20 juta. Pertama kali hutang dalam jumlah banyak. Setelah lunas, mulai berpikir, ah naik level jadi 50 juta. Baru mulai titik, aduh ini nggak bisa lanjut nih, saya harus mulai berhenti. Pada saat beliau ada di angka 200 juta. Satu lagi cerita lagi, sahabat yang lain lagi, yang pernah bercerita kepada saya. Ambil KPR, menghitung kayaknya cukup nih, berani nih. Setelah jalan 3-4 tahun, pekerjaan mulai berantakan, income nggak seperti kemarin, membayar KPR kesulitan, akhirnya tanya, ini harus gimana? Saya bilang, ikhlas nggak kalau ngelepas KPR? Awalnya berat, tapi kalau kamu terus melakukan kayak gini, yang kamu lakukan gali lubang tutup lubang, mulai berlaku tindakan nggak rasional. Jadi pilihannya udah ikhlas, bertobat kepada Allah. Barangkali ini yang membuat hidupmu susah karena kamu terjebak dengan riba, kamu memaksakan diri dan lain sebagainya. Akhirnya datang ke pengembang, datang ke pihak bank, menyatakan nggak sanggup membayar dan akhirnya mengembalikan semuanya. Kemudian KPR-nya diambil alih dan dipindah tangankan. Akhirnya jadi kontraktor. Tapi alhamdulillah perlahan namun pasti mulai serius membangun bisnis pelan-pelan dan mulai punya beberapa kios. Mungkin teman-teman bertanya, berapa lama proses itu? 3 tahun, teman-teman. Lama? Enggak. Kalau dibandingkan dengan kalau memaksakan diri untuk membiarkan itu terjadi bisa sampai 15 bahkan 20 tahun. Dalam 3 tahun itu hidup terlunta-lunta, nggak punya rumah, malu, macem-macemnya. Jadi satu, akhirnya pelan-pelan mulai mengumpulkan uang, membangun bisnis. Sekarang bisnisnya sudah mulai berkembang. Kemarin ngobrol lagi dengan saya pengen beli rumah, enaknya gimana? Saya nanya, kamu maunya apa? Mau hutang lagi atau tidak? Mulai berpikir, udah, mending ngontrak, ngumpulin uang, nanti beli tunai. One day kamu pasti berhasil. Jadi ini perjalanan. Kemudian yang berikutnya, coba Anda ingat emosinya. Ada di titik mana Anda mulai merasa ada yang salah nih dengan hidup saya. Ada yang salah nih dengan hutang saya. Ada di titik mana Anda mulai merasakan hutang ini problem nih. Gitu. Boleh kasih komentar di kolom chat. Ada di titik mana? Atau kalau mau open mic, boleh teman-teman. Oke, hutang 50 juta, tinggal 10 juta lagi, tapi rasanya nggak selesai-selesai. Oke, bersabar, bismillah. Setelah 10 juta kita lepas nih. Awalnya kebantu, terus mana tadi? Geser. Oke, awalnya kebantu, terus kartu kredit, kemudian terus tambah hutang yang lain. Sekarang ya sudah akhirnya mulai menjadi beban. Oke, thank you atas sharingnya teman-teman. Saat kawan pinjam 9 juta. Sekarang beban banget gitu. Pengen banget lunas. Walaupun buat nutupnya ada tetap jadi beban. Iya, yang penting kita menata niat dulu. Bismillah. Itu dulu. Nanti kita akan geser. Kenapa kemudian mudah banget kita terjebak dari satu hutang ke hutang berikutnya? Ini sifat dasar adiktif itu, sifat dasar candu itu jumlahnya nominal dan emosionalnya meningkat. Nominalnya berarti jumlah yang kita emosionalnya awalnya biasa, kemudian biasa, maaf, awalnya ragu,
takut, mulai terbiasa. Setelah mulai terbiasa sampai pada titik tertentu mulai menjadi beban. Di titik itu kita harus bersyukur. Artinya apa? Kita sebentar lagi akan segera keluar nih. Ketika kita mulai sadar dan mulai ingin bergeser. Yang berikutnya, kadang tindakan kita sudah mulai nggak rasional. Berapa banyak sih tindakan nggak rasional yang kita lakukan ketika kita harus terpaksa gali lubang tutup lubang? Sudah tahu ini bukan solusi, tapi tetap aja melakukan seperti itu. Ada saja hal gitu. Jadi ini tindakan-tindakan yang nggak rasional inilah sebagai bentuk, ya mirip orang kecanduan game yang nggak rasional. Pagi, siang, sore ngegame, terus orang sehat dari sudut pandang rasional itu menganggap kok kayak gini banget sih gitu. Salah satu pemicu kenapa kita bertindak rasional, irasional adalah kita itu hanya berpikir jangka pendek. Kadang yang kita pikirkan tuh hanya yang penting kita bisa bayar cicilan hutang. Nggak peduli pun. Apalagi kalau udah deadline-nya datang, tanggal bayarnya datang. Kita bingung cari ke sana kemari. Ketika kita sudah sampai pada level gali lubang, tutup lubang, itu sudah level yang kita harus segera wake up. Bangun. Nggak bisa dilanjutin. Kemudian ada satu fase ketika kita itu sulit banget untuk berhenti. Hah? Lunas satu hutang, ada saja Rina situasi sangat yang membuat kita keras. itu akhirnya terpaksa berhutang lagi. Jadi ada saja sebuah kondisi yang membuat nggak tahu dari mana asalnya, tiba-tiba kita itu ya hutang lagi. Entah setelah lunas satu hutang kemudian mungkin anak sekolah atau ada satu situasi kondisi tertentu. Pokoknya ada saja satu kondisi di mana kita itu lunas satu hutang masuk ke hutang berikutnya. Bahkan belum hutang satu lunas, kemudian muncul hutang berikutnya. Jadi ketika teman-teman ada pada situasi dan kondisi seperti ini sangat-sangat tidak nyaman. Artinya apa? Harus ada yang diubah. Fokus teman-teman jangan lagi sekedar lunas hutang. Tapi fokus teman-teman semua harus bebas hutang. Kalau kita fokusnya cuma lunas hutang, mungkin 1 atau 2 bulan kemudian kita bisa ngambil lagi. Pengalaman saya pribadi, saya pernah ada di fase satu hutang lunas, ngambil lagi. Ada saja alasannya, yang membeli tanah, ada saudara menjual tanah, kemudian terpaksa saya ambil hutang. Tapi saya bersyukur walaupun akhirnya pada saat itu saya terpaksa berhutang sekitar 2-3 tahun yang lalu, saya bersyukur sekali saya membeli tanah, membeli properti, bukan untuk hal-hal yang konsumtif, tapi namanya orang awalnya nyaman, terbiasa. Setelah 1 tahun, akhirnya saya memutuskan, saya diskusi dengan istri. Kita nggak bisa lanjut. Kita harus lunasi. Apa yang terjadi pada saat saya datang ke pihak bank? Saya tanya, Pak, berapa yang harus saya bayar? Bolehkah saya bayar? Pokoknya enggak. Ternyata saya harus bayar semua cicilan. Enggak ada diskon bunga, enggak ada apapun. Cuman saya mikir, sudahlah saya enggak peduli. Yang penting saya bisa lunas gitu. Ada teman-teman yang menyarankan dinego saja. Saya anggap enggak, sudah saya enggak mau nego. Saya ingin ini selesai. Bisa saya nego, bisa ini, tapi saya anggap sudahlah. Kalaupun saya membayar dalam jumlah banyak, anggap saja itu bentuk penebusan kesalahan saya karena saya sudah mengambil keputusan ini. Jadi saya nggak mau ribet, saya punya uang segera saya selesaikan. Gimana caranya? Tanah yang dulu pernah saya beli, kemudian saya jual lagi. Jadi saya jual lagi, ya memang dapat keuntungan, tapi sebenarnya beban psikologis itu yang bikin gak nyaman. Setelah itu apa fokus kita? Kita fokus untuk membebaskan diri dari hutang. Jadi kalau kita bayangkan sebuah anak tangga pertama itu apa sih? Anak tangga pertama itu ketika kita sadar ini masalah. Teman-teman sudah sampai di situ, sudah sadar kalau ini masalah, sudah sadar kalau ini sesuatu yang harus diperbaiki, sudah sadar kalau ini beban, kalau sudah bersyukur.
Anak tangga pertama sudah teman-teman lalui. Kemudian setelah kita mulai sadar ini masalah, kita mulai berpikir, saya nggak bisa lanjut nih. Saya harus keluar dari kondisi ini. Saya nggak bisa terus seperti ini. Kalau sudah di level ini, artinya teman-teman sudah masuk ke level kedua dan bersyukur. Karena banyak orang tahu hutang itu beban, banyak orang tahu hutang itu masalah, banyak orang tahu ini problem, tapi mereka tetap di situ. Mereka kehilangan harapan, hopeless, menganggap udahlah takdir saya kayak gini. Tapi ketika teman-teman sudah ada di fase, oke ini harus diperbaiki, saya harus keluar dari sini, bersyukur, masuk ke anak tangga kedua. Anak tangga ketiga apa? Teman-teman fokus melunasi hutang. Pikirannya gimana lunas hutang. Padahal setelah lunas hutang, nggak jaminan teman-teman bisa bebas dari hutang. Adakah di sini yang punya pengalaman kayak gitu? Lunas hutang, 1-2 bulan kemudian masuk lagi. Karena fokusnya hanya lunas hutang, tapi nggak bebas dari hutang. Adakah yang punya pengalaman seperti yang saya tanyakan? Kalau ada, boleh dong ketik di kolom chat ada. Oke, ya seperti itu, betul. Thank you. Benar. Oke. Karena kita punya sedikit kesalahan, sedikit banget. Niatnya hanya lunas hutang. Bukankah innamal a'malu binniyat? Semua amal itu tergantung dari niat. Niat kita hanya lunas hutang, bukan bebas hutang. Kalau bebas artinya terakhir setelah itu kita say goodbye. Saya nggak akan ketemu lagi. Jadi sekarang yuk ditata niatnya. Jangan hanya lunas, tapi bebas. Setelah kita lunas, kita mengucapkan selamat tinggal, kita nggak akan lagi dipaksa dan terpaksa berhutang lagi. Apapun alasannya. Ini step ketiga, teman-teman. Jadi step pertama tadi sadar ada masalah, gitu. Step kedua sudah mulai, oh maaf, step pertama sadar ini beban. Step kedua, anak tangga kedua, kita paham nih, kita harus keluar. Step ketiga, kita ingin lunas hutang. Baru yang keempat sebenarnya teman-teman harus menggeser pada ingin bebas hutang. Jadi sekarang sudah mulai bergeser ya, dari lunas hutang menuju bebas hutang. Oke, sepakat teman-teman? Kalau sepakat tulis di kolom chat, sepakat, bismillah. Oke, sepakat, bismillah. Thank you semuanya, luar biasa. Mudah-mudahan Allah mempermudah jalan kita. Oke, saya lanjut. Nanti saya bergeser ke kolom chat. Ada beberapa chat menarik tadi. Kemudian, kalau kita sudah sadar, kita sudah membangun kesadaran di level yang lebih baik, teman-teman. Kita semua sepakat, hari ini kita memulai start. Bareng-bareng kita belajar. Nanti pintunya kita buka juga bareng-bareng. Kemudian kita akan mudah-mudahan bisa melangkah bareng-bareng juga. Dan pada akhirnya finishnya kita juga bareng-bareng. Walaupun kita nggak tahu berapa lama. Mudah-mudahan Allah mempermudahnya. Setidaknya level itu sudah kita pahami. Kemudian pertanyaan berikutnya, gimana cara lunas hutang dan gimana cara bebas hutang? Itu dua hal yang berbeda. Kalau cara lunas hutang, fokusnya bayar hutang. Cara bebas hutang, fokusnya setelah lunas hutang, kita nggak lagi kembali bayar hutang. Itu yang akan kita diskusikan. Nggak usah khawatir teman-teman, webinar kita panjang seriesnya. Mungkin next lagi, entah 1 atau 2 minggu lagi kita akan lanjut lagi. Tapi ini awal. Kita geser ke sini dulu. Sekarang teman-teman, kita sudah tahu nih bahwa hutang itu problem. Mungkin pertanyaannya, kenapa sih? Kenapa hutang itu adiktif? Kenapa setelah lunas kita itu masih berhutang lagi? Ada 3 alasannya.
Pertama, repetisi. Semua yang kita repetisi, apapun itu, akan tertanam di pikiran bawah sadar kita sebagai sebuah program, menjadi sebuah habit, menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah budaya. Bayangin teman-teman kredit motor selama 3 tahun. Ada berapa kali repetisi aktivitas membayar hutang pada saat deadline datang. Kalau 3 tahun berarti ada 36 kali. Dalam proses membayar itu ada berapa kali teman-teman mengalami kesulitan. Bingung cari pinjaman baru. Bingung cari uang lagi. Ada berapa kali fase ketika teman-teman mengeluh. Ada berapa kali fase teman-teman kemudian mulai merasa nggak nyaman. Berkali-kali. Kalau ada 4 tahun, berarti selama 4 tahun di setiap bulannya, di setiap datang waktu membayar hutang, teman-teman merepetisi aktivitas bayar hutang, mencicil maksud saya, aktivitas berkeluh kesah, aktivitas cari pinjaman, aktivitas yang lainnya. Mengalami seperti itu, repetisi inilah yang membuat akhirnya teman-teman jadi expert. Setiap kita itu expert, teman-teman. Setiap kita itu ahli, asal kita melakukan apapun berulang-ulang. Sayangnya, expertnya expert berhutang. Karena kita sudah ahli berhutang, untuk lepas ya sulit. Kita itu expert. Karena otak kita luar biasa. Apapun yang dilakukan. Teman-teman berulang-ulang baca Al-Quran tiap pagi, terus akhirnya kita pelan namun pasti, kemudian kita mulai hafal, akhirnya kita bisa terbiasa dan kita menjadi sebuah habit baru bahwa kalau nggak baca Quran tiap subuh nggak enak. Teman-teman belajar nih masak terus setiap hari diulang-ulang. Akhirnya Kak nggak bisa kalau nggak masak. Sudah terlanjur jadi sebuah habit. Sama. Expert atau habit yang lahir karena repetisi itu memang sulit. Oke. Berikutnya, apa yang kemudian membuat hutang itu sulit? Karena ada pengalaman emosional yang terrepetisi. Semua pengalaman-pengalaman emosional itu lebih kuat tertanam di pikiran bawah sadar kita daripada pengalaman rasional. Apa efeknya? Pernah nggak seperti ini? Rasio ngomong, otak ngomong nih, logika kita berbicara. Udahlah berhenti, nggak usah berhutang lagi, selesai. Tapi emosi ngomong, udahlah mumpung, kapan lagi? Kalau enggak, kalau enggak kita cari pembenaran. Aduh, daripada nggak ada, sudahlah dipakai saja. Daripada nggak ada yang lainnya, terpaksa. Atau alasan lain terpaksa kalau nggak berhutang gimana? Kebetulan ada sebuah kondisi, misalkan anak tiba-tiba masuk sekolah dan kita nggak punya uang, ya sudahlah, nanti saya ganti kalau saya punya ini. Jadi pengalaman emosional itulah yang bikin akhirnya kuat banget program itu tertanam. Jadi karena itu sebuah program, maka itu di luar kendali kita. Kalau dalam perspektif psikologis, teman-teman. Jadi emosi kita tentang hutang itu pengalamannya negatif dan tertanam sangat kuat. Akhirnya itu berpengaruh. Untuk bisa geser itu sulit. Yang berikutnya, mindset kita adalah penghambatnya. Jadi saya menyebutnya mindset block. Ada mindset yang sudah tertanam di pikiran kita. Hutang itu solusi, misalkan kalau nggak hutang nggak bisa beli. Gimana lagi, ini pilihan terakhir. Kenapa kita menempatkan hutang sebagai pilihan terakhir? Situasi itu yang membuat akhirnya nggak banyak berubah. Karena nggak banyak berubah, maka semuanya akan menjadi juga nggak berubah dalam tindakan. Apa akhirnya teman-teman? Jadi ketika mindset blok kita nggak diubah, jadi mindset yang menjadi penghambat itu nggak diubah. Kemudian ketika pengalaman emosional kita terhadap hutang nggak diperbaiki, maka sulit kita keluar. Bagaimana mengubah mindset, bagaimana memperbaiki pengalaman emosional, kita akan diskusikan di next pertemuan berikutnya.
Jadi prinsipnya ini, ubah persepsi kita terhadap hutang. Bukan persepsi rasional, tapi persepsi emosional. Contohnya begini, contoh, mohon maaf, buat teman-teman yang merokok atau punya pengalaman, jadi izin saya kasih contoh ini bukan untuk apa, tapi mempermudah. Para perokok itu tahu kalau rokok nggak baik untuk kesehatan. Mereka tahu kalau rokok juga secara finansial nggak terlalu baik, lebih baik dipakai untuk investasi dan nabung harusnya. Tapi apa pengalaman emosionalnya? Kalau saya nggak merokok, saya nggak bisa kerja. Kalau saya nggak merokok, saya nggak bisa cari inspirasi. Mereka punya pengalaman emosional. Merokok itu menciptakan kenyamanan. Mohon maaf. Situasi inilah yang membuat mereka sulit berhenti. Sama. Pengalaman-pengalaman emosional itu juga menjadi candu. Ketika kita terlalu sering punya pengalaman emosional yang negatif, ketika mendapatkan tiba-tiba hal positif rasanya aneh. Jadi eh, critical thinking, jadi area kritis di batas antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar itu melawan. Mereka berupaya untuk mengkondisikan situasi yang sama. Jadi itu teman-teman. Jadi ini bukan sekedar masalah finansial, tapi juga masalah psikologis. Kemudian kita harus memperbaiki mindset yang menghambat. Mindset yang menghambat itu ada dua, teman-teman. Mindset yang menghambat kita lunas hutang, mindset yang menghambat kita bebas hutang. Itu dua hal yang berbeda. Oke. Kemudian teman-teman, gimana dong cara lepas dari hutang? Tadi ada pertanyaan saya baca di sana, gimana cara lepas? Ini teorinya. Cara pertama, teman-teman, perbaiki sabar kita. Mungkin teman-teman nanya, kenapa kok perbaiki sabar kita? Coba cek keputusan-keputusan teman-teman yang membuat teman-teman terpaksa berhutang. Itu patut diduga dipicu oleh perilaku nggak sabar. Mau beli rumah, pinginnya sekarang, padahal uangnya nggak ada, udahlah KPR aja. Kenapa nggak sabar nabung dulu 5 tahun atau 7 tahun lagi baru kita beli rumah? Mau beli motor, kita nggak sabar, udahlah, mau bisa hutang. Kenapa nggak sabar dulu? 3 tahun lagi mungkin kita bisa beli. Belum waktunya beli mobil, paksain diri beli mobil, nggak sabar kita. Karena gengsi, karena apapun, akhirnya beli sekarang. Jadi apapun teman-teman, coba dicek, bener nggak? Perilaku yang bikin kita terjebak dalam hutang adalah sebuah situasi di mana kita kurang bisa mengendalikan kesabaran kita. Boleh teman-teman merefleksikan diri. Benarkah kayak gitu teman-teman? Oke, betul Pak. Sesuai kemampuan. Benar. Betul. Saking ini nggak mikir panjang. Oke, insya Allah masih bisa sabar. Cuman penagihnya yang nggak sabar. Oke. Karena saat itu yang ada di pikiran kita, kalau nggak hutang nggak akan bisa beli ini dan itu. Betul. Salah satu sumber yang memicu kenapa banyak orang terjebak hutang adalah mereka punya pikiran kalau nggak hutang nggak bisa beli ini dan itu. Teman-teman, yuk kita buka mindset kita. Teman-teman beriman kalau Allah Sang Maha Pemberi rezeki dan rezeki Allah itu luas. Kalau teman-teman mengimani ini, jadikan ini sebagai pondasi bahwa rezeki kita itu ada yang mengatur, ada yang memberi, dan kita punya tugas berdoa, meminta kepada Allah dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Ketika kita sudah berprasangka, kalau nggak hutang, kita nggak bisa beli ini itu. Artinya, kita sedang dalam tanda kutip mempersepsikan Allah seperti itu. Seolah-olah Allah nggak mampu memberi kita rezeki untuk membeli sesuatu secara tunai.
Pikirkan ini, yuk kita bertobat atas kekeliruan cara berpikir kita. Orang tua kita itu bisa membeli banyak hal tanpa harus berhutang. Dulu saya ingat bapak ibu saya punya satu rumah, ini rumah orang tua saya. Untuk menjadi rumah sebesar itu, seperti hari ini, itu seingat saya butuh waktu 10 tahun. Pertama yang dilakukan ayah saya hanya membeli sebidang tanah. Pada saat itu tinggal ya di rumah seadanya, sangat sempit. Setelah itu yang dilakukan bapak saya membeli kerbau dan sapi dipelihara, kemudian membeli pohon kelapa sama seperti itu, pohon kelapa yang sudah ini pada saatnya sapi dan kerbau itu dijual, dipakai untuk membangun rumah, kemudian semua kayu yang dibeli juga membangun rumah, itu pun hanya sekedar berdiri. Tapi pada saat itu saya ingat, ayah saya membuat pondasi sampai ke belakang penuh. Saya nanya ke bapak, Pak ini kapan bangunnya? Jawabannya sederhana, nanti kalau Allah sudah menitipkan rezekinya, nanti pasti dibangun. Nggak memaksakan diri untuk berhutang, nggak memaksakan. Saya tanya, ini hutang nggak Pak? Gitu. Saya pada saat itu masih membangun itu sekitar kelas 2, 3. Cuman pada saat saya bertanya, dulu bangun rumah ini hutang atau tidak, itu setelah saya lulus kuliah. Saya nanya, Pak dulu bangun rumah ini hutang nggak? Ayah saya mengatakan, enggak. Saya mencicil, benar-benar pelan-pelan. Dan saya ingat juga, nenek saya, kakek saya, setiap pergi ke sungai, pulang selalu membawa batu besar. Saya nanya, buat apa? Bah ini buat apa? Ya buat rumah, nanti buat rumah kamu gitu. Terus seperti itu sampai memang benar pada saatnya kebetulan Pak Lik membangun rumah juga sama diambil dari situ. Kakek selalu setiap pulang dari sungai sore cari pasir, dikumpulin sedikit-sedikit. Pengalaman yang saya dapat di masa kecil itu mengingatkan saya, iya, orang-orang tua saya, kakek nenek saya itu bersabar banget kalau ingin punya sesuatu. Jadi cara pertama yang harus kita lakukan adalah perbaiki sabar kita. Gimana cara memperbaikinya? Kalau tadi agar tidak menambah hutang, perbaiki untuk tidak bersabarlah untuk tidak berhutang. Agar bisa lunas hutang, bersabarlah dalam menghadapi mereka yang menagih. Itu pertama. Terima itu perbanyak istighfar, ya Allah saya terima ini, saya bersabar ini. Yang kedua, bersabarlah untuk menemukan solusi. Jangan mudah terpengaruh oleh iming-iming. Ini ada investasi nih keren. Kalau kamu lakukan ini, kamu akan dapat ini. Jangan. Karena iming-iming itu membuat kita justru tidak menemukan solusi, malah mudah tertipu. Nggak ada cara instan untuk dapatkan uang dalam jumlah banyak. Nggak ada, teman-teman. Yang ada adalah kita ikhtiar dan menjalannya dengan kesabaran. Jadi nomor satu ini. Ketika ada pertanyaan, gimana caranya? Ada nggak cara cepatnya? Maka nomor satu, bersabar, perbaiki sabar kita. Yang kedua, apa? Perbaiki niat, teman-teman. Apa niatnya? Ketika kita niat ingin lunas hutang atau ingin bebas hutang, niat nomor satu mencari ridho Allah. Apalagi kita sudah kadang terjebak riba. Jadi berdoa, ya Allah, saya ingin banget keluar dari kondisi ini. Karena saya ingin mencari ridhomu dan saya minta ampun atas kesalahan saya. Ampuni saya karena saya sudah terjebak dengan riba. Jadi keluar dari riba, niat nomor satu bukan sekedar urusan dunia, yaitu ingin bebas, ingin hidup yang nyaman. Enggak, nomor satu kita mengembalikan ridhonya Allah. Oke teman-teman, baru berikutnya apa? Kita ridho terhadap keputusan Allah. Andai kata kesulitan ini sebagai bagian dari cara Allah meringankan saya, mengangkat dosa-dosa saya, maka bismillah, diikhlaskan saja. Nggak usah banyak mengeluh. Jadi nomor satu niatnya mencari ridho Allah dan ridho terhadap keputusan Allah. Itu nomor satu. Perbaiki dulu ini. Jangan tergesa-gesa niatnya ingin lepas hutang atau lunas hutang. Jangan. Sama dengan kita bekerja, niat nomor satu mencari ridho Allah dan ridho terhadap keputusan Allah. Gimana maksudnya? Berangkat nih pagi. Apapun pekerjaan kita, pedagang apapun, bismillah ya Allah.
Saya memulai pagi ini untuk membuka pintu rezekimu. Mudah-mudahan engkau ridho terhadap pekerjaan saya. Dan insya Allah saya ridho terhadap rezeki yang engkau berikan. Ketika kita niat bekerja mencari ridho Allah, apa yang kita lakukan? Kita akan hati-hati banget. Ini Allah suka nggak ya? Ini diberkahi nggak ya? Kemudian apa yang dimaksud ridho dengan keputusan Allah? Berapapun hasil yang kita dapatkan hasil hari ini, katakanlah dapat 100, 200, mungkin 300 ribu. Terima. Ya Allah, saya ridho dengan apa yang kau berikan hari ini. Kemudian kita berdoa, apa ya Allah yang harus saya perbaiki agar besok saya bisa mendapatkan lebih banyak? Apa ya Allah yang harus saya perbaiki akal agar engkau lebih ridho lagi kepada saya? Jadi diskusinya itu teman-teman. Diskusi spiritual dulu, hubungannya langsung dengan Allah, baru duniawinya. Kemudian niatnya adalah, ya Allah, saya berniat untuk melepaskan diri dari jerat hutang. Tidak sekedar untuk lunas hutang. Kalau niatnya hanya untuk lunas hutang, yang tadi saya ceritakan, yang mungkin teman-teman juga ngalami. Banyak orang sudah selesai satu hutang, kemudian muncul hutang berikutnya. Jadi teman-teman, dua hal ini harus kita tata, harus kita perbaiki. Mungkin adakah yang hari ini fokusnya hanya lunas hutang? Ayo digeser. Fokusnya nomor satu mencari ridho Allah dan ridho terhadap keputusan Allah. Baru kemudian niatnya adalah bebas hutang. Jadi ikhtiar kita untuk melunasi hutang itu bagian dari ikhtiar kita untuk mencari ridho Allah. Untuk menjemput ridho Allah. Insya Allah, kalau Allah ridho, mudah teman-teman. Semuanya mudah. Kemudian teman-teman, apalagi yang harus kita perbaiki? Perbaiki mindset kita. Teman-teman, mindset itu pondasi. Kita bertindak berdasarkan mindset kita. Kita bertindak berdasarkan cara berpikir kita. Kalau mindsetnya belum diubah, walaupun lunas hutang kita, tapi karena mindset ini belum diperbaiki, ya kita punya potensi terjebak. Mindset itu ada apa saja. Ada mindset yang membuat kita berhutang. Jadi ketika mindset pemicu hutang ini belum kita ubah, ya kita akan bisa jadi hutang lagi. Apa mindset pemicu hutang? Misalkan ketika teman-teman mengatakan kalau nggak hutang saya nggak punya. Ini kan mindset pemicu hutang. Kenapa nggak diubah? Kalau nggak tunai, saya tidak akan beli. Insya Allah rezeki Allah luas dan saya pasti bisa membeli tunai. Jadi salah satunya itu. Apalagi mindset pemicu hutang misalnya ada lagi mindset hutang itu solusi. Ketika kita bertemu problem, bertemu masalah, entah biaya pendidikan, entah ada yang sakit, entah apapun, kita nggak punya pilihan, ya udahlah hutang aja. Padahal solusi itu bukan hanya hutang, banyak solusi selain hutang. Ketika kita menganggap hutang itu solusi setiap ada masalah, hutang. Setiap ada masalah hutang. Inilah mindset pemicu hutang. Kalau kita nggak mengubah ini, ya sudah. Kemudian yang terakhir apa? Mindset bebas hutang. Kita harus punya mindset bebas hutang. Kalau kita nggak punya mindset bebas hutang, akan kembali. Apa contohnya mindset bebas hutang? Rezeki Allah itu luas dan saya bisa dengan mudah menjemputnya untuk memenuhi semua kebutuhan saya. Gitu. Ini salah satu mindset yang selalu saya punya. Sebanyak apapun pengeluaran saya, rezeki yang Allah berikan secara finansial jauh lebih besar. Sebanyak apapun kebutuhan saya, rezeki yang Allah siapkan untuk saya jauh lebih banyak. Itu yang saya tanamkan. Jadi, contoh nih, ketika di awal bulan kita tahu ada potensi pengeluaran, misalkan ada saudara nikah, kemudian ada saudara yang baru melahirkan, ada beberapa daftar pengeluaran yang kita sudah tahu, aduh ini nambah pengeluaran nih.
Jangan mengeluh, tapi pakai prinsip itu. Seberapapun banyak pengeluaran saya, rezeki saya lebih banyak. Yang kedua, seberapapun banyak pengeluaran saya, selalu ada jalan untuk memenuhinya dengan cara yang mudah. Kadang saya mengembangkan mindset ketiga. Ketika pengeluaran saya naik, artinya Allah sudah menyiapkan rezeki yang harus saya jemput. Jadi, pengeluaran saya naik, artinya rezeki saya naik, pendapatan saya naik. Inilah mindset-mindset yang harus kita punya ketika menghadapi kesulitan, agar kita punya mindset bebas hutang. Dan terakhir, teman-teman, perbaiki program pikiran bawah sadar kita. Otak kita dikendalikan oleh pikiran sadar, maaf, kehidupan kita dikendalikan oleh pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar itu bekerja sekitar 12%, ada yang menyebutnya 5%. Selebihnya 95% dikendalikan oleh pikiran bawah sadar kita. Apapun perilaku kita, cara keputusan kita, cara kita ambil keputusan itu diatur oleh pikiran bawah sadar kita. Ketika teman-teman kita tidak memperbaiki pikiran bawah sadar kita dan kita hanya fokus pada tindakan kita, kita akan terjebak. Itu mirip kayak gini. Ada sebuah ranjau yang tertanam di dalam rumah teman-teman. Teman-teman nggak pernah mencabut ranjau itu, tapi hanya menutupnya dengan kemudian dikasih ubin, dikasih keramik, dan sebagainya. Suatu saat ada yang memicu, maka terjadi ledakan di rumah kita. Seperti itu. Mungkin kelihatannya sekarang kita bisa lunas hutang, tapi karena selama itu tertanam di pikiran bawah sadar kita nggak tercabut, maka selama itu akan terjadi proses hutang dan hutang lagi. Mungkin teman-teman bertanya, gimana cara reprogrammingnya? Ada banyak cara dan nanti akan kita diskusikan di part berikutnya karena ini cukup panjang dan menarik. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan teman-teman. Ada yang mau sharing, ada yang mau berbagi pengalaman, boleh langsung open mic. Silakan kita berbagi pengalaman di sini. Dan kalaupun ada yang butuh saya ulangi, ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin teman-teman sampaikan, boleh. Saya ingin dapat feedbacknya dong. Bagaimana perasaan teman-teman, bagaimana perspektif teman-teman ketika saya mengajak teman-teman memperbaiki niat tadi. Bahwa kita tidak hanya sekedar lunas hutang, tapi harus bebas hutang. Bahwa niat kita adalah untuk mencari ridho Allah dan ridho terhadap keputusan Allah. Boleh kasih feedback atau berbagi pengalaman dan perspektifnya. Silakan teman-teman. Langsung saja open mic. Adakah? Silakan. Kalau tidak ada, saya akan membaca beberapa. Kalaupun teman-teman ini ingin bertanya, boleh bertanya di kolom chat juga. Saya akan ngecek dulu di kolom chat. Barangkali ada beberapa pertanyaan. Setuju mindset bebas hutang, bebas riba, gitu. Rezeki Allah datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Sepakat, betul. Oke, saya ulang lagi mindset bebas hutang. Jadi gini, ketika teman-teman sudah mulai menghadapi pengeluaran yang jumlahnya banyak, maka yakinkan bahwa bisa jadi dengan cara itu, rezeki Allah itu datang dari arah yang tidak kita duga-duga, bisa seperti itu. Tapi kalau saya memilih, itu bahasan menarik ketika kita mendiskusikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka itu sangat-sangat menarik. One day kita akan diskusikannya. Saya punya banyak pengalaman tentang itu. Jadi ketika kita berhadapan dengan sebuah kondisi di mana hutang atau di mana pengeluaran kita naik dan kita punya perhitungan, perhitungan nih, kayaknya nggak cukup nih income saya nih. Maka apa yang saya lakukan teman-teman? Yang saya lakukan, oke ya Allah, ini daftar Berhemat. saya, gitu. Saya biasanya berdiskusi, ya Allah ini daftar pengeluaran saya. Saya tahu saya hanyalah perantara. Jadi ada orang-orang yang No, mendapatkan uang ini. turunin. Eh? Ketika ada orang-orang yang punya hak untuk mendapatkan rezeki ini, maka izinkan saya menjemputnya. Kalau enggak, eh, saya akan berdoa, tunjukkan saya di mana jalannya. Tapi prinsipnya begini, mindset pertama yang harus kita punya, seberapapun banyak pengeluaran, itu yang tadi saya, ada di pikiran saya, seberapapun banyak pengeluaran saya, penghasilan saya selalu lebih banyak.
Itu. Jadi ketika saya tahu berdaftar pengeluaran banyak karena saya punya mindset itu tadi, seberapapun banyak pengeluaran saya, rezeki atau pendapatan saya selalu lebih banyak. Yang kedua yang saya kembangkan adalah itu tadi, ini daftar pengeluaran saya ya Allah, atau ini pengeluaran yang saya lakukan, yang harus saya keluarkan. Tolong tunjukkan pada saya di mana saya menjemput rezeki itu. Jadi kita yang bergerak, minta berdoa kemana saya harus melangkah biar saya dapat rezeki secara finansial itu. Teman-teman boleh memilih salah satu dari itu, atau begini, semakin banyak pengeluaran saya, semakin berlimpah rezeki saya, itu juga boleh. Tapi ini harus hati-hati banget. Saya biasanya membatasi semakin banyak pengeluaran rasional saya atau pengeluaran fungsional saya. Mungkin suatu saat kita akan diskusi tentang pengeluaran fungsional dan pengeluaran konsumtif, biar teman-teman bisa membedakan. Saya punya konsep namanya matrik pengeluaran. Dengan kita paham matrik pengeluaran itu, kita bisa tahu ini masuk pada kategori penting, mendesak atau tidak, biar kita memilah-milah. Jadi saya mengatakan semakin banyak pengeluaran fungsional saya. Pengeluaran fungsional itu pengeluaran yang nggak bisa ditunda dan memang harus ada, dan itu bukan konsumtif dan bukan karena kesalahan kita. Misalkan kesalahan kita apa? Misalkan itu tadi. eh Misalkan kita membeli sesuatu yang nggak bermanfaat. Contoh begini, hewan hewan untuk hobi, misalkan kucing atau apapun yang kemudian akhirnya mengeluarkan biaya yang cukup banyak, itu kan lebih karena kesalahan pengambilan keputusan finansial. Ketika saya ngomong salah, bukan salah dalam artian dosa dan pahala, tapi salah dalam mengambil keputusan finansial. Di sini perspektifnya. Jadi itu teman-teman. Semakin banyak pengeluaran saya, insya Allah rezeki yang Allah siapkan untuk saya juga jauh lebih banyak. Jadi dua perspektif itu paling simpel. Semakin banyak pengeluaran saya, rezeki saya selalu lebih banyak. Atau saya mengatakan seberapapun banyak pengeluaran saya, rezeki saya selalu lebih banyak. Teman-teman boleh pilih mana saja boleh. Ketika kita membangun mindset itu, kita akan tidak akan memudahkan atau menjatuhkan diri untuk terjebak dalam hutang, teman-teman. Silahkan kalau teman-teman mau berkomentar, mau bertanya, sharing boleh. Jadi series hari ini tujuannya adalah membangun kesadaran bersama. Ada sesuatu, menata niat. Jadi tujuannya yuk wake up. Kita bangkit dulu, kita bangun dulu. Itu dulu di pertemuan kita hari ini. Saya insya Allah akan ada webinar-webinar berikutnya yang mungkin kita akan lebih fokus pada mindset. Apa saja, bagaimana cara membangunnya. Atau kita akan lebih fokus pada hutang itu sebuah program. Bagaimana membuat reprogramming otak kita. Kita akan membahasnya. Jadi setidaknya ini. Ketika teman-teman tanya, gimana cara lunas hutang? Yang jelas, ada beberapa alternatif untuk lunas hutang. Pertama, teman-teman men-schedule, mencicilnya secara bertahap atau membayarnya dalam satu kondisi atau beberapa situasi. Kalau punya aset, paling mudah jual aset. Asal asetnya nggak produktif. Tapi kalau nggak punya aset, gimana? Ya berjuang. Jangan berhayal dapat rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Berhayal, wah saya dapat uang sekian. Nggak usah berhayal caranya. Tapi yakini pasti dapat. Berhayal cara dan meyakini pasti dapat itu berbeda. Kalau berhayal cara bikin kita itu bener, wah nanti saya dapat uang dari ini, kemudian dipakai untuk bayar ini, dipakai untuk ini, itu berhayal cara. Itu eh, jangan, tapi berhayal. Gimana ya caranya agar saya punya income sekian? Gimana ya caranya agar saya punya penghasilan sekian? Gimana caranya ya agar saya punya alternatif kondisi? Jadi berpikir fokus pada bisnis. Peluang apa yang bisa saya lakukan agar saya menghasilkan sekian? Jadi kayak gitu. Bukan berhayal tiba-tiba, wah saya buka bisnis nanti bisnisnya laris terus, enggak kayak gitu. Tapi gimana kalau seperti itu? Kalau saya punya income 100 juta per bulan, saya bisa lunas nih hutang saya dalam waktu 6 bulan. Pertanyaannya gimana agar saya bisa dapat 100 juta? Padahal saya nggak punya modal.
Ada nggak ya pekerjaan yang membuat saya punya potensi, punya income 100 juta? Ini baru berhayal yang keren. Menyusun daftar pertanyaan agar otak kita bekerja, agar kita menemukan cara, agar kita berelasi. Itu yang boleh kita lakukan. Silakan teman-teman, boleh ada tanggapan? Silakan dong, kasih sharingnya, pendapatnya. Di sesi kali ini luar biasa tanggapannya. Saya baca kolom chat lagi. Oke, sudah di fase bagaimana cara menambah income. Oke, good, bagus. Ketika sudah di fase bagaimana cara menambah income, ingat ini ya tadi, perbaiki sabarnya. Banyak orang nggak sabar dan akhirnya jatuh. Itu keren banget. Sudah di fase memperbaiki income. Oke, ada pertanyaan. Bagaimana cara meyakinkan hati kita apabila sudah lama kita meminta pada Allah untuk bebas hutang, tapi sampai sekarang belum juga bebas? Ini pertanyaan bagus dan keren banget. Begini, teman-teman, Allah itu sesuai prasangka hambanya. Prasangka itu apa? Prasangka itu bisa pikiran spontan kita, bisa asumsi spontan kita. Apa pikiran dan asumsi? Asumsi itu anggapan-anggapan. Pikiran itu ya macam-macam. Bisa keluh kesah kita, termasuk keraguan kita. Setiap apapun yang kita minta, pasti dikabulkan. Simpelnya begini, saya izin pakai ilustrasi sederhana. Saya bayangkan saya dengan Bapak Ibu atau teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, anggap saya punya toko, punya warung. Teman-teman telepon ke saya, Pak, pesan apa? Saya tolong kirim sembako. Oke, siap. Berapa? 100 kilo. Nanti uang saya bayar pada saat sampai. Siap. Ketika saya ngepak, semuanya sudah saya packing, sudah saya nyuruh orang ngirim, kemudian Bapak telepon lagi. Aduh Pak, nggak jadi Pak, kayaknya minggu depan saja ya Pak. Akhirnya saya telepon balik ke kurir saya, kembali, nggak jadi pesan. Kemudian 1 jam telepon lagi. Oh iya Pak, ternyata jadi pesan Pak. Pesan sudah. Oke, ya sudah, saya kirim lagi. Perjalanan dikirim, di cancel lagi. Terus seperti itu. Kita mengcancel dengan prasangka kita, termasuk pertanyaan itu. Saya sudah minta, tapi kok nggak dikabul-kabulkan ya? Pernah nggak membayangkan kalau Allah sudah mengirim solusinya, sudah mengirim jalan keluarnya, sudah mengirim eh, cara untuk menyelesaikannya, tapi masih dalam perjalanan. Bayangkan andai kata barang itu dikirim dari Aceh, terus saya yang pesan ada di Papua. Berapa lama waktu yang ditempuh untuk sampai ke Papua? Bisa jadi kayak gitu, teman-teman. Ilustrasi lain yang ingin saya pakai begini, teman-teman. Tiba-tiba Bapak Ibu ingin masak untuk 1.000 orang, tapi di rumah hanya prepare untuk masak 5 sampai 10 orang karena kebiasaan kita cuma masak segitu. Di saat itu teman-teman menetapkan, oke saya mau masak nih 1.000 porsi ayam goreng. Apa yang harus teman-teman lakukan? Belanja dulu, nyiapin uangnya, beli ayamnya, dan ayamnya pun belum tentu langsung ada 1.000 porsi untuk 1.000 potong. Nasinya, kemudian nasinya ketika kita harus menanak nasi, kita sudah butuh berapa kompor, kita butuh berapa tempat. Kita menghabiskan waktu untuk menyiapkan semua itu, nyiapin kompornya, belanja berasnya, peralatannya, tempat nanak nasinya, bahan-bahan sambelnya, semua tuh harus disiapin. Setelah semuanya siap, baru kemudian ketika kita masak nasi itu untuk 1.000 porsi, selesai dan jadi. Mirip kayak gitu.
Bisa jadi permintaan teman-teman itu 1.000 porsi. Padahal yang Allah berikan standar selama ini 10 porsi. Maka Allah akan menyiapkan semua dulu bahan bakunya. Proses Allah menyiapkan itu caranya apa? Di upgrade